seorang Effendi Simbolon ini melebihi presiden, mengobok-obok hak prerogatif presiden, dan yang jelas ini menimbulkan kegaduhan yang tidak penting. Kenapa? Ini mengganggu soliditas TNI yang baru saja terbangun dengan proses fit and proper Panglima TNI Yudo Margono. Kenapa saya menegur Effendi Simbolon? Karena saya rakyat, dia wakil rakyat. Saya merasa dia adalah wakil saya di DPR. Artinya saya mempunyai hak untuk menegur wakil saya di DPR. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Effendi Simbolon sangat tidak bijak dan tidak arif. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, hari Jumat tanggal 2 Desember 2022, Laksamana TNI Yudo Margono menjalani fit and proper sebagai calon Panglima TNI di Komisi 1 DPR. Ini proses biasa karena sesuai dengan prosedur surat presiden atau surpres sudah diserahkan oleh Mensesnek kepada Ketua DPR RI, dan ada tahapannya adalah tahapan fit and proper oleh Komisi 1 DPR RI. Ada yang menarik pada saat Laksamana Yudo menjalani fit and proper. Apa itu? Yang menarik adalah pada saat beliau datang ke gedung DPR RI diantar oleh dua kepala staf, yaitu Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Fajar Prasetyo. Dan bukan hanya itu, juga diantar oleh Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Kapolri. Ini menarik sekali dan jujur saya terharu karena ini merupakan yang pertama mungkin yang saya pernah lihat pada saat proses fit and proper calon Panglima TNI. Dulu waktu Jenderal Andika atau Marsikal Hadi Cahyanto atau mungkin Panglima sebelumnya, saya tidak melihat hal seperti ini. Dan menurut saya ini tradisi yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini menimbulkan harapan yang luar biasa bahwa di bawah Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, soliditas TNI antar matra darat, laut, udara akan solid, dan soliditas TNI dengan Polri juga akan solid. Apalagi istri dari Laksamana Yudo Margono adalah seorang perwira menengah Polri. Ini sangat menarik, dan ini menimbulkan persepsi yang positif di masyarakat, baik tingkat elit maupun di masyarakat biasa seperti saya. Namun euforia kebanggaan atau perspektif positif ini seolah-olah dirusak oleh anggota DPR RI sendiri. Nah, beliau adalah anggota Komisi 1 DPR RI, Effendi Simbolon. Saya tidak tahu ada apa dengan Effendi Simbolon. Beberapa bulan yang lalu beliau membuat kegaduhan dengan mencecar Panglima TNI tentang soliditas Panglima TNI dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat. Sudah diklarifikasi bahwa tidak ada masalah. Tapi jujur, waktu itu sempat menimbulkan kegaduhan dan tidak proper lah. Apalagi disampaikan di ruang terbuka. Nah, kalau seorang bijak akan merespon bahwa peristiwa yang sangat membuat kegaduhan akan membuat yang bersangkutan akan berubah. Tapi rupanya Pak Effendi Simbolon ini tidak termasuk orang yang bijak. Karena peristiwa kegaduhan yang diciptakan oleh Effendi Simbolon beberapa bulan yang lalu tidak membuat beliau untuk berhati-hati
membangun narasi yang bijak dan arif. Apa yang dikatakan oleh Effendi Simbolon? Dia mengatakan bahwa memuji-muji Laksamana TNI Yudo Margono itu fine, itu bagus. Nah, ada narasi berikutnya bahwa pada bulan Januari atau awal tahun depan, tahun 2023, Presiden akan mengganti semua kepala staf. Bukan hanya itu, beberapa Pangkostama seperti Danjen Kopassus, Pangkostrat juga akan diganti. Heran saya, seolah-olah seorang Effendi Simbolon ini melebihi presiden, mengobok-obok hak prerogatif presiden, dan yang jelas ini menimbulkan kegaduhan yang tidak penting. Kenapa? Ini mengganggu soliditas TNI yang baru saja terbangun dengan proses fit and proper Panglima TNI Yudo Margono, diantar oleh 2 kepala staf dan Kapolri. Ini luar biasa, sangat solid, dan ini membuat anggota di bawahnya, saya yakin, juga akan bangga melihat pemimpinnya sangat solid. Namun dengan narasi yang dibuat oleh Effendi Simbolon, ini berpotensi mengganggu soliditas TNI. Seolah-olah dia seorang cenayang. Seolah-olah dia orang yang paling dekat dengan presiden dan tahu isi hati presiden. Padahal saya yakin dia bukan termasuk orang yang dekat dengan presiden. Dan menurut saya, anggota DPR RI itu bukan ranahnya untuk mencampuri pengangkatan kepala staf, kemudian apalagi pengangkatan atau penggantian mutasi Danjen Kopassus, Pangkostrat atau apalah gitu. Itu bukan ranahnya Komisi 1 DPR. Ini membuat rakyat jadi gaduh, di media massa diributkan gitu loh. Pertanyaannya, untuk apa Effendi Simbolon membuat kegaduhan baru seperti ini? Kenapa saya menegur Effendi Simbolon? Karena saya rakyat, dia wakil rakyat. Saya merasa dia adalah wakil saya di DPR. Artinya saya mempunyai hak untuk menegur wakil saya di DPR. Dan menurut saya apa yang dilakukan oleh Effendi Simbolon sangat tidak bijak dan tidak arif. Yang terjadi justru destruktif. Seolah-olah dia mendikte presiden atau bahkan mengobok-obok hak prerogatif presiden. Apalagi kita tahu juga pengangkatan Danjen Kopassus, Pangkostrat itu sebetulnya ranahnya Panglima TNI dengan koordinasi dengan kepala staf. Untuk apa Effendi menyampaikan hal itu? Seolah-olah dia sudah melebihi dari Wanjakti gitu. Jadi sahabat Indonesia, saya mohon sebagai rakyat, marilah semua pihak pejabat negara ini bekerja dan membangun pernyataan atau narasi sesuai dengan tupoksinya. Kalau dia memberikan pernyataan terkait dengan Panglima TNI, ya menurut undang-undang memang pencalonan Panglima TNI dari Presiden membutuhkan persetujuan dari DPR. Boleh anggota DPR memberikan komentar dan punya hak penuh. Tapi manakala dia mengomentari penggantian kepala staf, kemudian penggantian Pangkostrat, Danjen Kopassus atau mungkin yang lain, itu sudah keluar dari koridor gitu. Jauh dari kepantasan menurut saya. Dan yang paling penting, tolonglah bijak menjadi anggota DPR. Jangan seolah-olah anggota DPR itu maha tahu segala-galanya gitu. Kalaupun tahu, mbok ya menahan diri. DPR itu adalah lembaga politik. Pada saat salah satu orang dari lembaga politik mengomentari pengangkatan kepala staf atau mungkin penggantian Pangkostama, ini menurut saya justru berbalik
dengan apa yang diomongkan oleh Effendi Simbolon bahwa TNI, apalagi kepala staf dan di bawahnya tidak boleh bermain politik. Artinya sekarang terbukti yang kegenitan itu adalah Effendi Simbolon. Jadi menurut saya janganlah seorang anggota DPR itu mengobok-obok hak prerogatif presiden. Kemudian seolah-olah paling tahu tentang mutasi pejabat-pejabat TNI atau mungkin Polri. Ada hak prerogatif dari kepala staf maupun panglima TNI. Ada hak prerogatif presiden. Biarlah itu sesuai dengan tupoksinya. Itu bukan domain dari anggota DPR. Jadi ini harus saya koreksi menurut saya. Karena tidak bisa dibiarkan anggota DPR merajalela seolah-olah mempunyai imunitas kekebalan untuk berkomentar apa saja. Tidak boleh. Ada batasannya, ada limitasinya. Dan saya mempunyai kepentingan itu karena saya merasa sebagai rakyat mempunyai harapan besar bahwa pada saat fit and proper calon Panglima TNI Laksamana Yudho Margono diantar oleh Jenderal Dudung dan Marsikal Fajar Prasetyo dan Kapolri, itu membuat rakyat jadi damai, aman. Wah, ini bisa ada harapan yang luar biasa. Soliditas pimpinan TNI akan semakin kuat. Soliditas antara TNI dan Polri akan semakin kukuh. Ini harapan rakyat. Jangan dirusak harapan itu, Pak Effendi Simbolon. Jadi menurut saya tolonglah, sekali lagi saya katakan, masing-masing pejabat negara itu memberikan komentar di ruang publik sesuai dengan tupoksinya. Jangan mengobok-ngobok wilayah yang bukan domainnya. Karena apa? Ini tidak patut, tidak layak. Dan menurut saya ini berpotensi mengganggu soliditas di internal TNI sendiri. Yang sudah begitu indah dibangun pada saat tanggal 2 Desember yang lalu. Sahabat Indonesia, ini salah satu opini saya untuk mengkoreksi wakil rakyat yang bernama Effendi Simbolon. Karena menurut saya Effendi Simbolon pernah membuat kegaduhan yang tidak perlu dan saya pernah mengkoreksi hal ini dan sekarang mengulangi hal yang sama. Menurut saya pimpinan fraksi PDIP yang merupakan induk dari Effendi Simbolon harusnya menegur Effendi Simbolon. Karena saya tahu pimpinan PDIP itu sangat menghormati TNI, Polri, dan hak prerogatif presiden. Kalau seorang ketua umum PDIP, partai besar pemenang pemilu, sangat menghormati hak prerogatif presiden, hak dari Panglima TNI maupun Kepala Staf, masa anggotanya begitu sok tahu, seolah-olah paling tahu akan terjadi ini, terjadi itu. Ini menurut saya tidak patut dan tidak bijak. Baik sahabat Indonesia, ini opini saya terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Effendi Simbolon. Mudah-mudahan tidak ada anggota DPR yang lain yang berperilaku membangun narasi, membangun pernyataan di ruang publik yang menciptakan kegaduhan atau semacam dispute di ruang publik seperti yang dilakukan oleh Effendi Simbolon. Terima kasih, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SK.